Sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Singgah sebentar di rumah Basir, meminta tomat dan pepaya. Untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, salam hormat dari saya. Kak, Per- Perkenalkan, nama saya Depliawati, guru SMPN 1 Tembilahan, sebagai host pada acara webinar dengan tema menyusun tujuan pembelajaran dengan alur ABCD oleh Komunitas Belajar MGMP IPS Kabupaten Indragiri Hilir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan untuk bergabung di ruang Zoom ini pada malam hari ini, serta salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu narasumber kita pada malam hari ini yang sudah hadir, yaitu Ibu Sri Wahyuni SPD, dan yang sama-sama kita hormati Ibu Eka Rahayu sebagai penggerak komunitas MGMP IPS Kabupaten Indragiri Hilir. Dan Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di ruang Zoom ini. Baiklah, saya sebagai host malam ini akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, doa. 4, kata sambutan dari penggerak komunitas. 5, pemaparan materi oleh narasumber. 6, tanya jawab. 7, penutup. Langsung saja kita masuk ke acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bu Eka, bisa ditampilkan lagu Indonesia Rayanya, Bu. Baiklah, kita lanjut dengan acara yang ketiga, yaitu doa agar acara kita malam hari ini bisa berjalan lancar. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.
Acara selanjutnya sambutan dari penggerak komunitas Ibu Eka Rahayu SPD. Kepada Ibu Eka Rahayu dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati Ibu narasumber kita yang sudah berkenan hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang sama-sama kita hormati Ketua MGMP IPS Kabupaten Ibu-ibu MGMP IPS Rayon 1, Rayon 2, Rayon 3, dan Rayon 4 yang sudah berkenan hadir di webinar kita malam hari ini, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu pengurus MGMP yang sudah berkenan bergabung juga di ruangan ini, dan yang sangat kami banggakan Bapak Ibu peserta webinar yang sangat luar biasa dari Sabang sampai Merauke ya. Mudah-mudahan tetap semangat nanti hingga sesi akhir pada jam 9 nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini, pada malam hari ini, MGMP IPS Kabupaten Indragiri Hilir telah melaksanakan webinar seri ke-8, dan malam ini kita akan menerima pemahaman dan pengetahuan dari narasumber hebat kita dengan judul bagaimana menyusun tujuan pembelajaran dengan menggunakan alur ABCD. Jadi mudah-mudahan ilmu nanti yang kita dapatkan dapat kita implementasikan kita sebagai guru, kemudian bisa kita pahami dan kita bisa terapkan bagi kita khususnya sebagai pendidik. Selanjutnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan mengikuti kegiatan webinar ini yang ditajak oleh MGMP IPS Kabupaten Indragiri Hilir, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim yang bertugas, kepada host, kepada moderator yang sangat luar biasa dan gercep dalam setiap kegiatan webinar yang selalu saya ganggu, tapi alhamdulillah malam ini kegiatan kita berjalan dengan lancar, dan terima kasih kepada Ibu narasumber yang sudah berkenan berbagi praktek baiknya di MGMP kita. Mudah-mudahan nanti tidak bosan dan akan berbagi praktek baik yang lainnya pada webinar-webinar yang akan datang. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar kita untuk malam ini Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuki acara berikutnya, yaitu acara inti kita, pemaparan materi oleh narasumber yang akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Linda Susanti, SPD. Kepada Ibu Linda, dipersilakan. Terima kasih Bu Devi. Warna merah untuk batu bata, warna coklat untuk anak panah. Kami ucapkan selamat datang untuk para peserta. Semoga ilmu yang kita dapat membawa berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bapak Ibu semua, salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu narasumber kita yaitu Ibu Sri Wahyuni. Selamat datang Ibu. Terima kasih Bu Linda Susanti. Yang kami hormati Ibu Eka Rahayu sebagai penggerak komunitas MGMP IPS Kabupaten Indragiri Hilir, dan yang kami hormati Ketua MGMP IPS baik itu Rayon 1, 2, dan 3. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat semua yang berkesempatan hadir, yang sama-sama ingin belajar pada malam hari ini.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan rencananya jualah kita bisa diberikan kesempatan dan juga kesehatan bisa bersama-sama di sini berkumpul di ruang Zoom pada malam hari ini 18 September 2024 dengan tema menyusun tujuan pembelajaran dengan alur ABCD. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Agar kegiatan kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber hebat kita pada malam hari ini. Beliau di sini memiliki motivasi, di mana motivasinya fokus pada tujuan, bukan hambatan atau rintangan. Tetap berpegang pada nilai-nilai dan tak kenal kata menyerah dalam menghadapi hambatan dan rintangan. Luar biasa, Ibu. Menginspirasi sekali motivasinya. Tempat tugas Ibu Sri Wahyuni SPD itu di SMA Negeri Dharma Pendidikan. Pada saat ini beliau sebagai pengurus PMI di Kecamatan Kempas Jaya, kemudian sebagai pengurus Kombel Dharma Jaya, dan juga CGP Angkatan 10 Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Luar biasa sekali, Ibu. Sekarang marilah kita simak pemaparan materi dari Ibu Sri Wahyuni. Kepada Ibu, kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih Bu Linda Susanti Ya, Bu, memberikan saya kesempatan hari ini sebagai narasumber. Saya ada pantun nih. Bolehkan saya berpantun, Bu Linda? Ya, boleh, Bu. Silakan, Bu. Guru SMA membeli jilbab baru. Jilbab baru beli di Tembilahan. Terima kasih Bu Eka Rahayu. Kita bisa belajar merumuskan tujuan pembelajaran. Mantap. Yang kedua nih Bu Linda. Ya, Bu. Bu Eka Rahayu, Ketua Komunitas. Bu Yuyun, Guru Kimia. Buat rangkaian alur ABCD dengan jelas, agar siswa belajar dengan semangat membara. Mantap. Baiklah, Bu Linda. Ya, Bu. Dan Bapak Ibu guru hebat, saya berada di sini merupakan perdana, ya, ini adalah tantangan dari Bu Eka Rahayu buat saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Masya Allah, saya terkejut di telepon beliau diminta untuk sebagai narasumber. Itu suatu penghargaan buat saya. Terima kasih Bu Eka Rahayu. Oke, Bapak Ibu guru yang berada di webinar malam ini, siapa ya yang menyajikan paparan? Saya, Bu. Bu Linda. Iya, Bu. Sebentar, Bu. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu guru hebat semuanya yang berada di ruang virtual ini, berada di mana saja ya, bisa di kolom chat itu informasinya.
Oh, sudah ada tadi ya Bu Eka ya. Iya. Ada yang dari Iya. Sumut, Labusel, Pak Akrayarudin. Terima kasih Pak Akrayudin telah mampir di webinar hari ini. Ada Bu Leni dari SMP 4 Bulik, Kalimantan Tengah. Ya, sama-sama Ada Bu Bu. Suryani Terima SMP kasih. 19. Ini guru saya ini Bu Suryani ini ya. Terima kasih Bu Suryani telah mampir di webinar kali ini. Lasilawati dari SMP 9, Bu Nikmawati dari SMP 5 Banyu Asin. Oh, hilang itu. Oke, sudah timbul layar presentasinya Bu Linda. Terima kasih. Iya, Bu. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat seluruh tanah air. Sebelum kita masuk kepada presentasi, ada baiknya kita next Bu. Bu Linda, next. Iya, Bu. Oke. Sebelum kita masuk ke inti webinar, ada baiknya kita mengisi kalimat pembatik berikut ini di kolom chat. Apa tujuan Bapak Ibu mengikuti webinar Kombel NGMP IPS ini? Apa tujuan Bapak Ibu menjadi seorang guru? Sini. Bapak Ibu isi di kolom chat kalimat pemantik. Terima kasih Bu Devlia, Ibu Devliawati. Ya. Ayo Bapak Ibu silakan. Pak Akyar menambah luasan dan pengetahuan. Oke, terima kasih Pak Akyar. Sama-sama Ayo Bu. Bapak Ibu silakan. Dari Bu Nikmawati, tujuan saya adalah ingin memperbanyak pengetahuan dan bisa kita aplikasikan kepada peserta didik. Oke, apresiasi Bu Nikmawati. Aku memang gini. Bu Afrida, tujuan pengetahuan dan wawasan. Oke, apresiasi buat Bu Farida. Oke, next Bu Linda. Bapak Ibu tentunya di sekolah itu mempunyai tantangan, ya. Apa tantangan terbesar Bapak Ibu dalam menerapkan tujuan pembelajaran di kelas? Silakan Bapak Ibu isi di kolom chat. Kira-kira apa tujuan Bapak Ibu? Apa tantangan terbesar Bapak Ibu dalam menerapkan tujuan pembelajaran di kelas? Oke, terima kasih Bu Linda. Susanti,
Tantangan terbesar dari Bu Hikmawati, masih ada beberapa siswa yang belum mengetahui tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran. Apresiasi buat Bu Hikmawati. Pak Khairudin dari Kalimantan ini memodifikasi metode ataupun membuat bahan ajar yang dapat menstimulus anak didik supaya semangat mengikuti materi ajar yang disampaikan. Wah, luar biasa Pak Khairudin. Dari Bu Suherda Rikawati, memahami berbagai macam karakter peserta didik. Jadi tantangan terbesarnya Bu Suherda adalah memahami berbagai macam karakter peserta didik. Kita apresiasi dulu ya Bu. Dari Bu Leni, meningkatkan kualitas pembelajaran yang baik kepada peserta didik yang bermakna. Oke, terima kasih Bu Leni. Jadi ada Bu Farida, tantangannya adalah belum bisa memahami semua karakter peserta didik. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, bahwasanya kita tahu saya berada di lokasi di masjid, dekat masjid ini Bapak Ibu. Jadi apakah kita lanjutkan atau masih ini kalimat pemantik diisi dulu? Kita lanjut saja, Bu. Terganggu nggak Bu Linda? Tidak, Bu. Masih terdengar jelas suara Ibu. Baiklah, dari berbagai macam ini Bapak Ibu tantangan yang kita hadapi di sekolah, ini tak luput dari barangkali dari tujuan kita selama ini sebagai guru, ya, di mana tidak secara alat tes dengar Bu Linda? Masih, Bu. Masih terdengar jelas, Bu. Jelas, Bu. Bahwasanya kita semua manusia, baik itu kita sebagai guru, itu kita mempunyai tujuan ya Bapak Ibu. Nah, di mana dalam tujuan kita itu barangkali belum terarah atau belum bermakna semangat, memberi semangat buat peserta didik, sehingga dalam pembelajaran itu mereka masih terlihat tidak itu dalam pembelajaran tidak bermakna seperti itu. Nah, di mana kita tahu bahwasanya tujuan pembelajaran itu adalah sasaran atau hasil yang ingin dicapai dalam sebuah proses pembelajaran, seperti peta jalan yang menunjukkan arah dan tujuan. Nah, jadi dalam hal ini barangkali dalam pembelajaran yang kita lakukan itu belum terarah, sehingga beberapa siswa belum mengetahui tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui, setiap kita mengajar
itu perdana kita sering mengucapkan tujuan pembelajaran. Terkadang kita lupa. Jadi mereka bingung apa yang mesti kita yang mereka terima dari kita gitu. Sehingga hal ini membuat mereka bingung bagaimana mereka akan belajar, sementara kita tidak memberikan tujuan pembelajaran di saat itu. Next, Bu Linda. Nah, itu tujuan pembelajaran kita ya Bapak Ibu, adalah sasaran, tujuan pembelajaran adalah sasaran atau hasil yang ingin dicapai dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, ini seperti peta jalan menunjukkan arah dan tujuan yang ingin kita capai dalam proses belajar. Hal ini berupa perilaku hasil belajar yang hendak dicapai peserta didik setelah melangsungkan kegiatan belajar mengajar, di mana tujuan pembelajaran bisa berupa pengetahuan baru, keterampilan yang ingin dikuasai, atau sikap yang ingin dikembangkan pada peserta didik. Next. Mengapa tujuan pembelajaran sangat penting? Nah, harus kita tahu ya Bapak Ibu, kenapa tujuan pembelajaran itu sangat penting. Yang pertama, tujuan pembelajaran itu memberikan arah yang jelas sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih fokus dan terarah. Kedua, tujuan pembelajaran menjadi acuan untuk menilai keberhasilan proses pembelajaran. Kita dapat mengukur sejauh mana siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan tujuan yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran yang jelas dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena mereka memiliki tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, tujuan pembelajaran menjadi dasar dalam perencanaan kegiatan pembelajaran, pemilihan metode dan media pembelajaran. Next, Bu Linda. Nah, bagaimana kita merumuskan tujuan pembelajaran? Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, kita itu mengacu pada kompetensi dasar. Nah, itu kita ketahui pada kurikulum K13 atau mengacu pada capaian kompetensi yang saat ini kita lakukan yaitu pada kurikulum Merdeka. Dan kalau di SMA ini kelas 12 masih menggunakan kurikulum K13 dan untuk kelas 1, kelas 2 itu baru kami menggunakan kurikulum Merdeka. Sehingga dalam merumuskan tujuan pembelajaran ini ada 2 versi yang dilakukan oleh guru dari kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Di mana untuk merumuskan tujuan pembelajaran kita dapat merujuk pada pendapat Robert F. Major, di mana Robert F. Major ini seorang ahli dalam bidang pendidikan, memberikan definisi yang sangat jelas dalam operasional tentang tujuan pembelajaran. Adapun bunyinya, perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu, di mana tujuan pembelajaran menurut Major ini adalah yang kita gunakan alur ABCD. Next, Bu Linda. Next, Bu Linda. Iya, Bu, sudah, Bu. Ini, Bu. Menurut Major, tujuan pembelajaran itu yang pertama perilaku yang hendak dicapai, di mana tujuan pembelajaran harus fokus pada apa yang siswa bisa lakukan setelah proses pembelajaran, bukan hanya sekedar mengetahui atau memahami, lebih tepat kepada tindakan nyata yang dapat diamati dan diukur. Yang kedua, kondisi tertentu, di mana tujuan pembelajaran harus menyebutkan kondisi di mana siswa diharapkan menunjukkan perilaku tersebut. Misalnya, apakah dalam kondisi ujian diskusi kelompok atau praktikum. Yang ketiga, tingkat kompetensi tertentu, di mana tujuan pembelajaran harus menentukan seberapa baik siswa harus melakukan sesuatu, misalnya
apakah harus benar 100% atau cukup 80%? Next. Sudah, Bu. Apa itu tujuan pembelajaran alur ABC? Nah, alur ABC ini merupakan istilah yang digunakan dalam konteks yang lebih luas. Sesuai tadi pendapat manajer ya Bapak Ibu, di mana mencakup keseluruhan proses belajar mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Dan dimulai pemilihan materi ajar, strategi, model, metode, serta media yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Alur ABC memberikan gambar yang lebih menyeluruh tentang bagaimana tujuan pembelajaran yang diintegrasikan ke dalam seluruh tahapan pembelajaran. Contohnya, guru menggunakan model ABC untuk merancang tujuan pembelajaran mata pelajaran matematika kelas 5. Setelah mulai proses analisis kurikulum, karakteristik siswa, dan materi pelajaran, guru merumuskan beberapa tujuan pembelajaran. Jadi, hal pertama yang dilakukan dalam secara runut alur ABCD ini, yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan apa Bapak Ibu itu melakukan kita menganalisis kurikulum, terus kemudian karakteristik siswa. Itu merupakan dari perencanaan, kemudian pelaksanaan saat kita mengajar hingga kita mengevaluasi. Next, Bu Linda. Iya, Bu. Sudah, Bu. Nah, dalam rumusan tujuan pembelajaran itu sesuai dengan model ABC, A itu adalah dari panjangan audiens. Nah, secara harfiah, audiens ini berarti pendengar. Dalam konteks pembelajaran audiens adalah kelompok yang menjadi sasaran pembelajaran. Dalam pembelajaran yang berlangsung di kelas, audiens adalah peserta didik atau murid. Di mana konteks kegiatan belajar mengajar yang dimaksud audiens adalah peserta didik atau siswa. Perumusan tujuan pembelajaran harus menempatkan siswa sebagai pusat subjektif sekaligus objek dalam pembelajaran. Yang B, model ABC tadi, behavior, secara harfiahnya perilaku atau tingkah laku atau aktivitas suatu proses dalam konteks kegiatan belajar mengajar. Behavior adalah perilaku yang diharapkan muncul sebagai hasil belajar. Dalam perumusan tujuan pembelajaran, behavior dengan menggunakan kata kerja operasional yaitu KKO, seperti memahami, ya, mendemonstrasikan, menelaah, menerapkan, membuat, membandingkan, memprediksikan, menyusun, menjelaskan, menyebutkan, dan banyak ya kata kerja operasional yang kita ketahui Bapak Ibu, karena kita selalu membuat rancangan pembelajaran setiap tahunnya dalam mengajar. Jadi tidak hanya tujuan pembelajaran itu tidak boleh lebih dari satu menggunakan KKO. Jadi kita menggunakan satu dalam tujuan pembelajaran. Artinya dalam sebuah aktivitas pembelajaran, siswa melakukan satu perbuatan. Dengan demikian, siswa lebih fokus pada satu perbuatan tersebut sehingga pembelajaran lebih optimal. Next, Bu Linda. Iya, Bu. Sudah, Bu. Condition lagi. Next, Bu Linda. Iya, Bu. Tunggu. Iya, Bu. Oke, Terlewatkan. Condition. Nah, secara harfiah condition ini berarti suatu keadaan. Ya.
Dalam konteks kegiatan belajar mengajar, condition ini adalah keadaan siswa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran, serta persyaratan yang perlu dipenuhi agar hasil yang diharapkan bisa tercapai. Di mana perumusan condition ini adalah dengan menjawab pertanyaan, aktivitas apa yang dilakukan siswa agar hasil yang diharapkan bisa tercapai. Di mana condition ditulis dalam bentuk kata kerja. Degree. Udah kelihatan, Bu? Next, degree. Secara harfiah, degree berarti derajat suatu perbandingan dalam konteks kegiatan belajar mengajar. Degree berarti memberikan kondisi sebelum dan setelah belajar. Tingkat degree berbeda-beda bergantung pada bobot materi yang akan dipelajari, serta sejauh mana siswa harus menguasai suatu materi atau menunjukkan suatu perubahan tingkat waktu. Next, Bu. Nah, Bapak Ibu, untuk menyusun tujuan pembelajaran dengan model ABC ini, yang pertama langkah kita adalah identifikasi capaian pembelajaran yang ingin dicapai atau dari kompetensi dasar yang ingin kita capai. Kemudian kita tentukan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Setelah itu baru kita tentukan kondisi pembelajaran yang mendukung dan kemudian tentukan kriteria keberhasilan yang jelas. Nah, dalam identifikasi capaian pembelajaran yang dicapai, ini saya contohkan dalam pembelajaran kimia, yaitu mata pelajaran yang saya ampu di SMA Dharma Pendidikan, di mana capaian ini pembelajarannya di kelas 10, yaitu tentang peserta didik memahami struktur atom dan kaitannya dengan sifat unsur dalam tabel periodik, serta memahami reaksi kimia, hukum-hukum dasar kimia, dan perannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi capaian yang ingin dicapai itu apa? Harus dijabarkan dari capaian pembelajaran itu. Ada pemahaman konsep dasar kimia, ya. Peserta didik diharapkan memiliki pemahaman yang kuat tentang konsep dasar kimia. Bisa seperti struktur atom, tabel periodik, reaksi kimia, dan hukum-hukum dasar kimia. Kemudian adanya keterampilan analisis, di mana keterampilan analisis ini peserta didik mampu menganalisis hubungan antara struktur atom dan sifat unsur, serta hubungan antara reaksi kimia dengan unsur dasar kimia. Kemudian penerapan konsep, ya, di mana konsep yang dilakukan peserta didik dapat menggunakan konsep-konsep kimia dan dipelajari untuk menjelaskan fenomena alam dan peristiwa sehari-hari. Dan yang terakhir itu keterampilan berpikir kritis, di mana peserta didik mampu berpikir kritis dan menganalisis masalah kimia dan mencari solusinya. Nah, dalam hal ini, capaian yang ingin dicapai dan dijabarkan itu berarti adanya memahami struktur atom. Next, Bu Linda. Iya, Bu. Dah, Bu. Jadi capaian yang ingin dicapai dari keterangan tadi itu adalah memahami struktur atom yang pertama. Nah, di mana peserta didik dapat menggambarkan model atom, ya. Yang kedua memahami tabel periodik, yang ketiga memahami reaksi kimia, yang keempat memahami hukum dasar, yang kelima menerapkan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Itu berdasarkan dari capaian pembelajaran dijabarkan secara runut. Next, Bu Linda. Nah, dari capaian pembelajaran ini, maka dapat kita membuat tujuan pembelajaran. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran, yang pertama itu adalah merupakan dari capaian pembelajaran yang saya buat tadi. Di mana tujuan pembelajaran model ABCD itu dapat terlihat. Ada audiensnya sebagai peserta didik, atau misalnya kita berikan siswa kelas 10, misalnya, karena dia capaian pelajarannya khusus untuk fase E di kelas 10. Nah, kemudian behaviornya menjelaskan struktur atom. Conditionnya dengan menggunakan model atom, degree-nya adalah secara rinci dan benar. Jadi tujuan pembelajaran model ABC yang dibuat dari capaian pembelajaran tadi, maka
adalah setelah mengikuti pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan struktur atom dengan menggunakan model atom secara rinci dan benar. Jadi tujuan pembelajarnya bisa runut. Kemudian contoh kedua, peserta didik audiensnya kedua menjelaskan konsep pecahan, conditionnya itu dengan menggunakan model gambar dan garis bilangan, degree-nya dengan tingkat akurasi 80%. Nah, ini adalah contoh dapat kita gunakan tujuan pembelajaran model ABCD untuk matematika. Bisa kita misalnya kelas ini berada pada kelas 5. Jadi audiensnya bisa peserta didik bisa kita gunakan dengan siswa SD kelas 5. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi isi dari TP tadi, peserta didik dapat menjelaskan, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan konsep pecahan dengan menggunakan model gambar dan garis bilangan dengan tingkat akurasi 80%. Kemudian bisa misalnya contoh lainnya, itu tidak saya buat di sini. Ingat saya, misalnya untuk pelajaran sejarah. Nah, pelajaran sejarah ini akan ada tentang mempelajari Perang Dunia Kedua. Nah, jadi tujuan pembelajaran dapat kita buat menggunakan model ABCD, TP-nya, tujuan pembelajarannya, yaitu misalnya dengan siswa SMA kelas berapa gitu, untuk materi tentang Perang Dunia. Atau misalnya peserta didik bisa kita buat untuk audiensnya. Kemudian bisa ditulis nggak Bu Linda? Gimana Bu? Audiensnya ditulis ke bawah, bisa contoh nomor 3. Oh, di sini. Oke, Bu. Ya. Kayaknya tidak bisa nih, Bu. Tak bisa. Iya. Oh, bisa, Bu. Bisa. Peserta didik misalnya audiensnya, atau misalnya siswa peserta didik audiensnya. Behaviornya Ya udah, Bu. behaviornya membandingkan dampak Perang Dunia Kedua. Membandingkan, ya berarti bisa aja membandingkan dampak Perang Dunia Kedua bagi Indonesia dan negara lain. Conditionnya misalnya bentuk presentasi. Terlihat jelas, Bu? Apakah terlalu kecil? Kecil Bu Linda, kecil. Besarkan lagi Bu Linda. Oke, sabar, Bu. Itu untuk Kelihatan, mata Bu? pelajaran. Dampak Perang Dunia Kedua bagi Indonesia dan negara lain itu behaviornya. Iya, untuk Conditionnya bentuk presentasi. bentuk presentasi. Ya, presentasi. Kemudian degree-nya 5 sumber yang berbeda dengan benar. Lima sumber yang berbeda dengan benar. Beda dengan benar. Atau menggunakan dengan Oke, benar. Bu. Dengan benar. Dengan benar saja bisa. Dengan benar. Degree-nya dengan benar aja.
Berarti Jadi 5 tujuan sumbernya. pembelajarannya model ABC itu setelah mempelajari materi tentang Perang Dunia Kedua, peserta didik telah mempelajari materi tentang Perang Dunia Kedua, Setelah mempelajari Perang Dunia Kedua, peserta didik ya Bu ya. ya. Peserta didik dapat mempresentasikan gitu, bukan gitu Bu? Dapat Membandingkan dampak Perang Dunia Kedua, membandingkan dampak Perang Dunia Kedua Perang Dunia Kedua bagi Indonesia dan negara lain dalam bentuk presentasi. Conditionnya belum. dan negara lain Dalam bentuk presentasi setelah mempelajari Perang Dunia Kedua, peserta didik dapat membandingkan dampak Perang Dunia Kedua bagi Indonesia dan negara lainnya dalam bentuk presentasi dengan menggunakan 5 sumber yang berbeda-beda dengan benar. 5 sumber yang berbeda dengan benar. Terlihat jelas Bapak Ibu? Jelas Bu Linda. Sudah jelas. Jelas. Misalnya contoh lain dalam mata pelajaran bahasa Indonesia bisa Bapak Ibu kita misalnya di kelas 9 SMP itu kan ada membaca novel gitu ya. Nah jadi misalnya kita ambil audiensnya siswa SMP kelas 9 atau peserta didik bisa kita gunakan seperti itu. Misalnya kemudian apa namanya nih behaviornya menganalisis bisa ditambah itu Bu Linda tidak yang bisa nomor 3 atau ya, lanjut nomor 4 nomor 4 untuk poin keempat ya untuk contoh dari mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke Bu, misalnya apa namanya kita ganti lajang peserta didik terus kita ganti misalnya siswa kelas 9 SMP misalnya. Ya. Audiensnya. Berarti yang untuk kolom di atas? Ada tambahnya nggak bisa ya Bapak Bu Linda? Ada. Nah, kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia misalnya dalam penulisan novel misalnya ya, siswa itu kan pada saat siswa kelas 9 SMP itu menulis novel atau membaca novel. Nah, di sini misalnya behaviornya menganalisis. Ya, kemudian conditionnya itu adalah menggunakan diagram. Nah, degree-nya adalah secara benar dan lengkap. Jadi dapat kita ambil tujuan pembelajarannya
misalnya kita membaca tentang novel Laskar Pelangi. Jadi tujuan pembelajarannya itu adalah setelah membaca novel Laskar Pelangi, siswa kelas 9 SMP diharapkan dapat mampu menganalisis karakter tokoh utama dengan menuliskan buktinya dari kutipan secara runut dan logis. Nah, itu beberapa contoh dari tujuan pembelajaran model ABCD. Jadi tujuan pembelajaran ini terlihat runut ya dan jelas, lugas juga Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini apakah saya ada pertanyaan, saya serahkan kepada Bu Linda. Ya, baik Bu. Demikian mungkin dari Ibu Sri Wahyuni kepada Bapak Ibu guru hebat. Ada yang ingin ditanyakan bagaimana caranya menyusun tujuan pembelajaran dengan alur ABCD. Mana tadi penjelasannya cukup baik, di mana harus ada poin-poin audience ya Bu ya, behavior, kemudian condition dan degree-nya. Karena selama ini kita Bu selalu ketinggalan itu untuk maksudnya memasukkan poin-poin ABCD ini, terutama yang di degree-nya saya lihat selalu itu untuk degree itu selalu ketinggalan untuk menyusun tujuan pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat silahkan ditanyakan jika ada. Boleh di kolom chat atau resen langsung Bapak Ibu silahkan. Sepertinya udah jelas nih nampaknya. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Karena sangat penting sekali ini Bapak Ibu, di mana kita untuk membuat tujuan pembelajaran ini adalah kunci utamanya ya nih Bu ya, Bu Sri Wahyuni. Mungkin barangkali selama ini kan kita selalu copy paste ya Bu Linda. Iya. Jadi pembelajaran kita kalau dalam copy paste tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita tidak sesuai dengan tujuannya. Ya, sehingga tidak bermakna buat anak-anak itu. Ya, selalu jadi kemudian dalam penyampaian untuk melakukan itu sering lupa juga menyampaikan tujuan pembelajarannya kepada anak-anak. Kita langsung aja ke poinnya, doa, kemudian setelah doa langsung ke inti. Jarang kita menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebenarnya itu sangat penting, itu kunci di awalnya tidak perlu banyak, yang penting ada ya Bu ya, tujuan pembelajarannya dan harus sesuai dengan alur ABCD-nya. Jadi untuk audiens itu ya Bu ya, itu untuk berarti di sini untuk mengukur seberapa siswa itu yang akan kita uji. Jadi kata kuncinya audien itu adalah untuk peserta didik. Begitu ya Bu? Iya Bu Linda. Ada yang resen? Iya silahkan Bu Eka. Baik, terima kasih. Ini materi yang sangat luar biasa ini dari narasumber kita. Izin bertanya ini, kadang-kadang memang saya pribadi kadang juga kurang terperhatikan ini di alur ABCD ini menggunakan dalam membuat tujuan pembelajaran. Nah, memang kita sebaiknya kan membuat alur ABCD termasuk audiens ini ya tadi audiens. Audiens ini adalah tujuan peserta didik. Apakah di dalam membuat tujuan pembelajaran
Ini kan jelas nih tujuan pembelajaran ini pasti yang jelas ditujukan untuk peserta didik karena kita di kelas gitu kan. Nah, jika kita dalam melakukan atau membuat tujuan pembelajaran ini audiensnya kita tinggalkan gitu. Memang sebenarnya secara sekilas sih pembaca gitu ya, pembaca itu paham ini kan ditujukan kepada siswa gitu kan. Nah, kira-kira bisa nggak nih salah satu alurnya itu kita tinggalkan, terutama di audiens itu, karena memang di dalam pembelajaran ini jelas kita di kelas gitu ya, jelas audiensnya pasti peserta didik. Nah gitu, itu kira-kira bisa nggak Bu Yuni? Terima kasih. Oke, terima kasih Terima kasih. Bu Eka. Bu Eka, Itu kita tampung dulu atau kita langsung Bu Linda? kita langsung aja lah sepertinya nih Bu. Silakan, Bu. Baiklah, Bu Eka. Dari pertanyaan Bu Eka itu saya tangkap bahwasannya kita sebagai guru ya tentunya membuat tujuan pembelajaran itu dengan jelas. Dan bagaimana kalau seandainya kita sudah membuat tujuan pembelajaran, apalagi setelah kita buat rancangan gitu ya Bu ya, rancangan pembelajaran, atau kita meninggalkan kelas, nah berarti tidak tercapai rancangan pembelajaran kita hari itu Bu Eka, tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Toh kita sebagai guru ya tetap di kelas, bukan di luar kelas. Nah seperti itu Bu Eka. Jadi menurut saya itu tidak akan sesuai dengan alur ABC yang telah kita buat. Apalagi misalnya kalau kita seorang guru yang selalu copy paste, tentu saja tidak sesuai dengan alur ABCD. Dan jika seandainya kita keluar dari kelas tanpa mengajar, itu otomatis kita tidak melaksanakan pembelajaran dengan benar gitu. Berarti sama aja kita menzalimi anak saat itu. Begitu Bu Eka. Ya, berarti intinya meninggalkan itu ya Bu ya. Jadi kurang satu. Meninggalkan kewajiban. Ya. Silahkan untuk Bapak Ibu guru yang lain boleh lewat raisen kemudian lewat kolom chat nih Bu Dinda dari Pak ada, Roni. Bu. Silakan, ada pertanyaan di kolom chat juga nih. Bu Aji Faridah juga raisen. Oke. Kita bacakan dulu dari Pak Roni Effendi. Di sini beliau bertanya, bagaimana cara menyusun RPP yang baik, Bu? Kemudian dalam satu materi, berapa menit dan berapa kali pertemuan sebagusnya, Bu? Terima kasih. Oke. Baiklah, bagaimana Pak Roni Effendi? Pertanyaannya adalah bagaimana cara menyusun RPP yang baik, Bu? Kemudian dalam satu materi berapa menit dan berapa kali pertemuan sebagainya, Bu? Makasih. Ya. Oke, baiklah Pak Roni Effendi, bahwasannya kita tahu ya membuat rancangan pembelajaran itu sesuai dengan tingkatan dari anak didik kita. Kalau misalnya di SD itu kota salah saya tidak sampai 30 menit. Itu hanya khusus untuk SMP kota saya 30 menit ya Bu Linda ya? Iya Bu. Bu Linda di guru SMP kan? Kami di SMP 40 menit, 2 kali 40 menit. 40 biasanya. Menit ya? Iya. 40 menit. Nah berarti kita atur di situ. Kalau sekarang kan di kurikulum Merdeka bukan RPP namanya modul ajar. Iya. Jadi modul ajar yang pertama kita lakukan itu adalah kita melakukan di kelas itu tentunya kita membuat dulu rancangan kan, itu ada sama dengan RPP atau modul ajar, dan di situ kita harus persiapan dulu tahap kegiatannya apa. Dari pendahuluan itu pendahuluannya adalah kita berapa menit gitu kan, dalam persiapan yang pertama tahap awal itu ada persepsinya, ada motivasinya beberapa menit, kita sesuaikan Pak Roni. Kalau seandainya kita masih menggunakan K13 itu pertemuan itu kan sesuai dengan kompetensi dasar ya, jadi sebaiknya pertemuan itu disesuaikan kompetensi dasarnya satu saja untuk dalam kata kerjanya, kata kerja operasional, sehingga
dalam satu pertemuan itu bisa terlaksana keseluruhannya. Misalnya kalau misalnya dalam daftar apa kita mengajar kita misalnya hari Selasa misalnya 2 jam. Nah, itu kita susun sebelum pembelajaran sebaiknya. Sehingga dalam 2 jam pembelajaran itu dengan kompetensi dasar atau misalnya dengan capaian pembelajaran itu bisa kita sesuaikan gitu Pak Roni Effendi. Jadi pertemuan itu sesuai dengan berapa kali pertemuan itu sesuai dengan KD-nya atau capaian pembelajarannya. Begitu Pak Roni Effendi. Gimana Pak Roni? Pak Roni Effendi gimana? Sudah cukup? Jadi seperti itu, kita lanjut lagi yang resen tadi Ibu Farida. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu. Terkait dengan tujuan pembelajaran model ABCD, saya minta dijelaskan kembali tentang degree-nya ya, yang tadi. Iya. Degree ini terima kasih. Oke, Bu Farida, kita yang singkat aja lah. Degree ini kita sampai sejauh mana sih kita untuk memberikan anak ini suatu pembelajaran. Jadi misalnya kalau kita membuat soal misalnya 5, berarti perkirakan dari awal kita merancang itu tujuan pembelajaran kan kita buat dulu. Apa yang ingin kita capai pada anak, sejauh apa? Misalnya kalau 80% yang kita inginkan dari pembelajaran yang kita lakukan, anak-anak itu dapat mengerti, maka kita buat dengan degree-nya sampai sejauh mana dia bisa gitu dalam pembelajaran yang kita berikan gitu. Kalau misalnya kita dapat memahami misalnya dalam Perang Dunia Kedua misalnya itu dengan benar atau secara 80% mereka dapat memahami seperti itu Bapak Bu Farida. Untuk pemahaman degree seperti itu. Jadi kita target anak itu harus sesuai bagaimana seperti itu. Ya. Ibu berdasarkan berarti bagaimana cara menargetnya Bu, bahwa jika kita menargetkan 80% misalnya, atau mungkin anak hanya bisa menyerap 70 atau mungkin di bawahnya, sehingga kita bisa membuat soal yang mungkin sesuai dengan kemampuan siswa. Sebelum kita masuk belajar itu kan Bu, kita harus membuat gaya belajar anak ya Bu Farida. Terus kemudian mereka aktivitas yang mereka sukai apa gitu. Jadi dari situ tahap awal yang kita lakukan, kita mengetahui gitu kan, kira-kira anak ini sampai di mana sih pembelajaran akan kita lakukan. Jadi tujuan pembelajaran kita bisa kita sesuaikan dengan gaya belajar mereka gitu, supaya tercapainya. Gimana Bu Farida? Iya, Oke Bu, terima kasih atas penjelasannya. Kita buat pemetaan gitu loh Bu Farida, pemetaan untuk anak gitu kan, kesiapan belajarnya bagaimana. Jadi bisa dengan tepat, boleh ya Bu ya, dengan tepat Ya, atau tepat. dengan benar. Ya. Apa situ sudah sesuai. Ya, pemetaan kebutuhan belajar itu harus kita lakukan di awal. Ada lagi yang resen? Di kolom chat ada lagi dari Ibu Depi. Mana menyelaraskan kompetensi dalam capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran ABCD? Untuk menyelaraskan kompetensi dalam capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran ABCD ini, kita harus mengacu dari kalau kurikulum Merdeka itu capaian pembelajarannya Bu Dev
Devliawati. Ya, jadi kita dari capaian pembelajaran itu kita targetkan kira-kira apa yang akan kita lakukan nanti di tujuan pembelajaran. Nah, seperti itu dirunutkan begitu Bu Devliawati. Devliawati. Jadi sesuai dengan kompetensi mereka itu kita terlebih dahulu haruslah menganalisis pemetaan kebutuhan belajar siswa. Kalau dulu namanya apa namanya tuh diagnostik ya. Kalau sekarang kan tahap awal kayak gitu. Apa namanya? Ya, Asesmen tahap awal gitu ya. Kalau dulu kan asesmen diagnostik gitu. Jadi kita selaraskan dari capaian pembelajaran itu dengan kompetensi itu sebelumnya kita harus melakukan dengan apa tadi? Asesmen awal. jadi mengelompokkan ya Bu, mengelompokkan ya. siswa. Jadi baru kita rancang sesuai dengan kemampuan atau bakatnya ya Bu ya. Iya. Karena kemampuan anak berbeda-beda ya Bu. Seperti itu. Iya Bu Linda. Betul sekali. Ada lagi Bapak Ibu yang di kolom chat, silakan. Atau ingin langsung resen, bertanya langsung Bapak Ibu, silakan. Ibu Faridah, ingin bertanya lagi Bu? Silakan Bu. Boleh ya, Nak? Nyambung Boleh, lagi. boleh Bu. Boleh Bu. Boleh. Silakan Bu, lanjut Bu. Kira-kira Bu Farida nih guru apa ya Bu Farida? Saya IPS Bu, SMP 29 dulu. Silakan SMP Bu. 3. Ya Bu. Ini Bu, dalam merumuskan tujuan pembelajaran ini kan ada ABCD-nya nih ya. Saya masih penasaran nih, misalnya di A-nya tuh bagaimana membuatnya tujuan pembelajarannya. Mungkin kan sudah ada kriterianya masing-masing tuh ya. Tujuan pembelajaran model ABCD-nya gitu. Bagaimana cara merumuskannya sehingga menjadi satu tujuan pembelajaran dari ABCD-nya itu. Gitu ya Bu, kita bagaimana merumuskan ABC tadi ya Bu ya? Ya, Bisa mulai dari A, B, C sampai D-nya itu Bu, sehingga menjadi satu tujuan pembelajaran. Merumuskannya gimana caranya Bu? Ada kita harus buka capaian pembelajaran dulu Bu. Capaian pembelajaran Ibu kira-kira apa gitu? Capaian pembelajaran Ibu di SMP ya, SMP itu apa capaiannya? Jadi baru kita buat misalnya A itu adalah target dari siswa kita gitu ya Bu. Siapa kayak gitu kan? Siapa yang akan kita adukan audiens kan? Audiens itu kan siapa dia gitu kan? Yang akan kita jadi sasarannya. Misalnya kalau misalnya kita ngajar kelas 9 misalnya, berarti siswa kelas 9. Atau misalnya bisa kita buat seperti itu Bu. Atau kita gunakan peserta didik juga terus-terusan nggak masalah sih. Atau kita buat misalnya kelas berapa kita ngajar. Misalnya kalau saya kan ngajar kelas misalnya kelas 11. Maka audiensnya adalah siswa kelas 11 gitu. Saya buat seperti itu boleh. Peserta didik juga boleh gitu. Yang penting tujuan pembelajaran kita harus sesuai dengan audiensnya itu siapa ya gitu. Kemudian B-nya itu adalah behavior, berarti kan berdasarkan kata kerja operasional ya Bu Afrida. Misalnya menjelaskan misalnya. Kalau misalnya kalau di IPA kan ada tata surya misalnya kan kalau SMP ya. Jadi siswa sekarang kelas 8 Bu, tentang saya sudah sampai sekarang pada pembagian wilayah Indonesia gitu. Pembagian wilayah Indonesia.
Jadi Ya. misalnya Ibu mau KKO-nya apa? KKO itu kata kerja operasional, Bu. Apa yang mau Ibu lakukan di kelas 9 IPS itu? Gitu. Menjelaskan pembagian wilayah Indonesia. Bisa saja membandingkan di situ kan, Bu, kata kerjanya. Karena Bisa di nggak? situ ada dua, Bu, bisa juga juga sekalian dengan pembagian waktunya, Bu. Misalnya wilayah Indonesia bagian barat, wilayah Indonesia Iya. tengah, wilayah Indonesia. Berarti membandingkan jatuhnya ya, Bu, ya? Ya, Kata kerjanya membandingkan. Misalnya siswa kelas berapa tadi, Bu? kelas 8. Kelas 8. Itu audiensnya ya, Bu, ya. Behaviornya berarti bisa kita gunakan membandingkan. Materinya apa tadi, Bu? Tentang pembagian wilayah, Bu. Wilayah Indonesia. Tentang pembagian wilayah. Jadi kalau kita gunakan misalnya itu behaviornya itu kan adalah membandingkan pembagian wilayah Indonesia ya, Bu, ya. Terus conditionnya dengan kita buat misalnya dengan tabel perbandingan misalnya, Bu, ya, C-nya condition dengan membuat tabel perbandingan. Kemudian degree-nya kita mau lakukan kira-kira anak itu berapa persen sih kita mau lakukan, atau kita pingin dia benar gitu, membandingkannya dengan benar. Bisa saja kita buat misalnya siswa kelas 8 membandingkan tentang pembagian wilayah Indonesia dengan membuat tabel perbandingan dengan benar. Nah, itu merupakan tujuan pembelajaran sudah, Ibu. Bagaimana, Ibu? Iya, Bu. Udah bisa dimengerti, Bu? Caranya seperti itu ya, Bu. Iya. Misalnya ada ini kelas 9 SMP itu misalnya sistem pemerintahan ya, Bu, ya. Kalau Yang IPS kalau kelas 9-nya itu perdagangan internasional, Bu. jadi bukan sistem pemerintah Indonesia ya, Bu, ya. Asia Tenggara, Bu. Misalnya contoh nih, Bu, ya, contohnya gini. Kita belajar ngajar siswa kelas 9 SMP itu berarti audiensnya siswa kelas 9 SMP. Kemudian tadi membandingkan juga misalnya membandingkan sistem behaviornya, membandingkan apa dia, membandingkan sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem pemerintahan negara lain di Asia Tenggara. Nah, kemudian C-nya itu condition-nya dengan membuat tabel perbandingan. Degree-nya misalnya kita pingin dia dapat menyebutkan minimal 3 misalnya degree-nya dengan 3 persamaan dan 3 perbedaan dengan benar. Jadi dapat kita lakukan tujuan pembelajaran itu adalah setelah mengikuti pembelajaran, siswa kelas 9 SMP dapat membandingkan sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem pemerintahan negara lain di Asia Tenggara dengan membuat tabel perbandingan serta menyebutkan minimal 3 persamaan dan 3 perbedaan dengan benar. Nah, seperti itu, Bu, contohnya. Degree-nya itu kita harus pada tujuan tingkat akurasinya ada gitu. Sejauh mana kita lakukan perilaku itu kepada siswa. Gimana, Bu Farida, Bu, apa tadi? Ya, Bu Farida. Ya, udah mulai dipahami, Bu. Terima kasih, Bu. Kasih ilmunya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, tujuan wabarakatuh. kita itu agar terukur ya, Bu Farida, akan menggunakan tujuan model ABCD. Jadi spesifik kita langsung ke anak gitu. Kata kerja operasionalnya ada, tidak terlalu umum jadinya. Kemudian jelas ya, akurasinya, jenis tugasnya apa, harus jelas. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, boleh lewat kolom chat Bapak Ibu. Ibu Ya, Devi ini silakan.
Ya, Depi. Silakan, Pi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Ibu Sri. Ya, Bu. Jadi di sini saya ada tujuan pembelajaran. Di Ya. sini menjelaskan pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan. Setelah saya lihat menjelaskan pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan. Pengaruh Ini cuaca dan iklim ya, bagi kehidupan. Ini tujuan pembelajaran di kelas 8 SMP Bu ya, IPS, mapel IPS. Jadi setelah saya menyimak pemaparan dari Ibu tadi, ternyata yang saya buat ini belum kurang efektif. Ya, kurang efektif, tidak termasuk itu. Karena degree-nya nggak ada. Tidak ada. Ada degree-nya. Jadi gimana Bu memperbaiki yang punya saya ini gitu? Jadi kita tambahin misalnya degree-nya Ibu pingin berapa akuratnya gitu untuk siswa itu dapat mengetahui menjelaskan pengaruh cuaca dalam iklim bagi kehidupan misalnya kita kita dengan misalnya supaya mereka itu paham 80% aja gitu kita tulis atau misalnya kita dengan asesmen akhir yang tujuan kita degree-nya misalnya mereka kita ingin mereka dapat mengetahuinya 5 contoh misalnya maka degree kita berikan 5 contoh Ibu dengan memberikan 5 contoh dengan benar gitu. Oh, berarti disebutkan di tujuannya itu langsung disebutkan, iya, secara apa gitu, jelas gitu. Apa dari sejauh mana kita perilakukan kepada siswa itu dalam tujuan pembelajaran kita. Apa yang ingin Jadi kita bisa saja nanti di akhir pembelajaran ya Bu ya, kita sampaikan misalkan, kalau tadi kan 5 kata Ibu, berarti nanti anak tuh menyebutkan 5, misalkan dikasih soal gitu Bu ya? Ya, otomatis kalau kita tujuan gitu pembelajaran kita inginnya 5, kita berikan dia asesmennya 5 Ibu. 5 contoh gitu. Sesuai dengan tujuan pembelajaran. Iya, nanti baru kita tahu tercapai atau tidaknya Bu ya pembelajaran kita gitu ya. Iya, jadi dari asesmen itu kalau misalnya kita pinginnya, kita tahu di kelas itu misalnya cuma bisa 70% misalnya. Kalau kita targetkan 80% otomatis dalam pembelajaran kita saat itu misalnya anak mengerti, bisa saja 100% kan. Nah, itu berarti dia sudah tingkat yang level di atas gitu, Bu. Tapi kalau seandainya tujuan pembelajaran kita pinginnya dia 70% gitu, dia bisa menjelaskan tadi pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan misalnya. Kita buat targetnya 70% degree-nya. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Bu Dev. Ada lagi Ibu Faridah masih ingin bertanya lagi Bu? Silakan, waktu kita masih ada setengah jam lagi Bu. Kita sampai jam 20. Dengan Iya silakan Bu. Mumpung ini kita jadi bisa belajar bersama-sama, mumpung pasti apanya ada. Alhamdulillah silakan Bu. Sudah disampaikan dengan jelas. Mudahan nanti dah ada perubahan dalam memberikan pelajaran di kelas. Amin. 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 Silakan Bu. Ibu Nikma. Ibu Nikmawati silakan Bu. Oh iya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Ini izin bertanya Bu tentang tujuan pembelajaran alur ABCD. Tentang materi saya di sini Bu, mobilitas sosial. Tentang faktor-faktor pendukung mobilitas sosial. Jadi untuk membuat tujuan pembelajarannya seperti apa Bu? Misalnya degree-nya kelas 8 Bu, kelas 8 IPS. Ibu, kata kerja operasionalnya apa yang ingin Ibu lakukan untuk anak? Ingin menyebutkan Bu, mampu menyebutkan saja faktor-faktor, ya.
Jadi setelah mengikuti pembelajaran kelas berapa tadi Bu? Kelas 8 Bu, kelas 8. Kelas 8. Nah, setelah mengikuti pembelajaran mobilitas sosial, faktor pendukung mobilitas sosial, Iya. itu terus kemudian apa tadi anunya KKO-nya Bu? Menjelaskan Bu, menyebutkan. Berapa yang degree-nya Ibu inginkan menyebutkannya? Oh, seperti itu Bu ya. Misalnya 3 aja. 3 ya dibuat 3 Bu, begitu. Dibuat berapa yang kita inginkan Dengan Bu, ya. benar gitu. Berapa yang kita inginkan mereka bisa gitu. Oh, jadi degree-nya dengan benar seperti itu Bu. Boleh dengan benar, misalnya target berapa persen juga bisa Bu. Oh, boleh juga 80. Bisa juga persen seperti itu Bu ya. Ya, bisa persen. Oh iya. Jelas juga bisa, misalnya mereka dapat menyebutkan dengan jelas gitu. Itu degree-nya jelas berarti. Oh iya Bu ya, dengan kata-kata jelas, dengan Benar. bisa kita tinggal pilih. Dengan tepat. Dengan tepat ya. Oh iya. Oke Bu, makasih atas informasinya. Ya spesifik dia Bu untuk penilaian ke anak, kita asesmen. Oh iya Bu, terima kasih Bu ya. Ya Bu Nikmawati. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Faridah, ada yang lagi ingin tanyakan Bu? Ibu Haji Aslinda yang mau bertanya tadi. Ini Ibu Haslinda nih punya Ibu Faridah nih. Oh. Ibu Faridah tadi. Jaringan kayak. Bu Aji. Kayaknya jaringan. Gimana Bu Ada Eka, lagi, masih Bapak? 20 menit nih. Sepertinya tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Iya, Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita sambil nanti atau ada yang mau ditanyakan, Bu Linda, kita share daftar hadir dulu, Bu. Boleh, Bu. Silahkan, Bu. Kita share. Untuk daftar hadir Bapak Ibu, ini kita bagikan melalui kolom chat. Di situ kita langsung bagikan juga untuk link sertifikatnya. Jadi ada 2 itu nanti Bapak Ibu linknya. Link untuk absen, kemudian yang kedua link untuk sertifikatnya Bapak Ibu. Jadi saya Bu Linda izin mengisi absen juga ya Bu Linda. Ya boleh Bu. Atau nanti Ibu Eka nanti yang ngirimkan ke Ibu langsung untuk sertifikat Ibu. Terima kasih Bu Linda. Iya Bu. Ibu Eka yang bagikan linknya Bu. Bu Linda aja. Langsung aja Bu Linda, Bu. Bu Farida masih ini apa? Tangan ini. Oh, siap-siap. Saya akan buku pada. Saya mau bagikan ini Bu Eka. Loading. Oke, Bapak Ibu, tadi. Untuk presensi silahkan sudah bisa diisi Bapak Ibu ya. Silakan sambil ada yang mau didiskusikan dengan narasumber kita. Karena nih jarang-jarang nih dapat materi yang seperti ini. Silakan. Jadi nanti Bapak Ibu dilihat kembali modul ajarnya atau RPP-nya apakah di dalam tujuan pembelajaran itu sudah menggunakan alur ABCD-nya. Ibu Asniati ada yang mau didiskusikan Bu Asni?
Untuk link sertifikat bisa juga tuh Bu Eka sekalian langsung di-share. Jadi begitu peserta Oke, mengisi boleh. absen, mereka langsung bisa buka link sertifikatnya. Jadi langsung terdownload karena Boleh. saya lewat drive ini Bu Eka. Siap. Nah, Bapak Ibu yang di bawah link sertifikat ya, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengisi presensinya, nah silahkan nanti buka drive-nya untuk link sertifikatnya ya. Sertifikat. Silahkan ada yang mau Sepertinya ada nih Bu, Ibu Dewi Ratnawati. Silakan Bu Dewi. Ibu Asmiati, tolong di-unmute mikrofonnya Bu, Ibu Asmiati. Pak Ahyar tidak bisa masuk untuk link presensinya. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Yang lain apakah Yang lain kendala dengan ada bisa presensinya? dibuka, Bapak Ibu yang lain. Gunakan akun belajar Bapak Ibu. Apresiasi dari Bu Saya Eko bisa sudah digunakan. Ini punya ibunya. Saya coba Bu Linda di sini juga nggak mau saya buka nih. Minta tolong untuk aksesnya Bu Linda. Ini mau ibunya. Beli ibu yang dapat kan? Nama ya. Halo Bu Linda. Iya Bu, tunggu Bu, saya ini Oh iya, baik. jari sepertinya nih Bu. Agak lambat bukanya. Iya. Ya sabar Bapak Ibu ya, silakan ada yang mau didiskusikan. Ibu Asmiati ada yang mau didiskusikan kembali Bu Asmi yang mau ditanyakan dengan narasumber kita. Boleh di kolom chat juga silahkan Bapak Ibu jika ada yang mau ditanyakan. Apa materi tadi itu? Materinya tentang menyusun tujuan pembelajaran dengan alur ABCD. Mikrofon ibu terbuka. Ada. Sudah Bu Linda? Tahan. Sudah Bu. Apa bisa dibuka Bu? Ibu Linda kirim di mana ini? Langsung di kolom chat ya? Oh iya, saya buka dulu yang Dikirim dari ya. sini. Belum juga. Aduh. Coba diulang kembali boleh. Mana yang dikirim? Dari tadi Atau kuning. WA Ya, Bu aku lah. belum. Terus ini Bu, sebenarnya jaringan nih. Iya, matikan mikrofon itu. Google Drive saya pun. Ini dia tadi tuh. Ya Bapak Ibu, nah, sambil menyusun sambil tujuan pembelajaran dengan alur ABCD. Catat dulu. Mohon bersabar ya Bapak Ibu untuk presensinya. Sebentar lagi akan kita share. Jaringan di Bu Linda kurang bagus ini. Bu Linda
sudah mulai bagus jaringan di tempat Bu Linda? Halo Bu Linda? Bu, Ya, iya Bu, sambil halo. menunggu. Ya, sudah bagus jaringannya Bu untuk link presensi? Sepertinya belum nih Bu, apa? Nggak tahu gimana nih. Terus dia muter-muter Google Drive saya nih. Ya, jaringan ya. Nah, yang lain udah ada yang dapat. Yang lain bisa Bu. Udah yang bisa masuk Ada ya? yang bisa masuk. Cuman kalau dia di saya belum bisa ini. Ini ada yang sudah berhasil, ini ada notifikasi masuknya yang udah bisa download. Atau karena saya pakai akun ini nih, saya pakai akun BGP nih. Fasilitator. Tapi saya sudah bisa kok Bu Eka. Gimana Bapak Ibu Ya, yang yang lain? lain Bapak Ibu gimana? Ya, ini sepertinya ada nih Bu Eka. Oh ya. Bapak Ibu yang lain sudah bisa mengisi presensinya. Sudah Bu, saya sudah Bu. Sudah Ibu. Ya baik. Jika sudah silakan Bapak Ibu lihat kembali untuk link drive sertifikatnya. Saya belum Bu. Iya silakan. Dicoba lagi Bu, dicoba silakan Bu. Ini sepertinya Mbak udah banyak yang berhasil mendownload sertifikatnya. Masih kena saran-saran. Link sertifikatnya di mana Bu Linda? Maaf. Yang Drive saya kirim kembali ya. ya kirim kembali Bu Eka. Bentar, saya kirim kembali untuk link sertifikatnya. Saya sepertinya ini termuat bisa buka. Karena banyak yang dibuka nih. Nah, silakan Bapak Ibu yang sudah mengisi presensinya, coba dilihat kembali sertifikatnya apakah sudah masuk di sana. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan kembali tentang membuat atau menyusun tujuan pembelajaran ini dengan alur ABCD-nya? Iya Bapak Ibu, link absen dulu Bu. Bapak Ibu, link absen dulu yang diisi, kemudian buka link sertifikat. Silakan Bapak Ibu, ada lagi kendala di dalam mengisi presensinya? BK di apa sertifikatnya mana BK? Sertifikatnya BK? Di link drive yang saya kirim. Yang panjang tuh linknya Kak. Ya, yang panjang. Yang panjang linknya Kak. Ada terbaca? Bisa dibuka link presensinya Kak Rika. Minta akses.
Silakan Bapak Ibu sambil ada yang mau ditanyakan, sambil mengisi presensi. Jika ada yang masih mau didiskusikan, dipersilakan boleh di kolom chat atau raise hand. Dari Bu Suhartini ini, silakan Bu Suhartini. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Bu. Oh, waalaikumsalam. Pak Adi, silakan Pak Adi. Judul materinya apa tadi Bu? Lupa. Tadi tentang menyusun tujuan pembelajaran dengan alur ABCD Pak Adi. Menyusun pembelajaran dengan alur ABCD. Tujuan pembelajaran Pak dengan alur ABCD. Menyusun. Silakan Pak Adi, ada yang mau ditanyakan? Masih ada 15 menit lagi ya Bu. Ada yang di kolom chat nih Bu Linda. Ada Bu. Dari Ibu Reza belum bisa absen, perlu akses, izin akses. Sama di drive-nya kata Pak Ahyarudin, akses untuk buka Google Drive tidak dibuka. Yang lain bisa kan Bapak Ibu ya? Yang lain bisa Bapak Ibu. Coba silakan untuk drive Bapak Ibu. Saya bisa untuk membuka drive-nya ini. Sudah bisa Bu Eka? Ya, sudah bisa, keluar ya? sertifikatnya. Sudah, ya. Udah. Oke, ini sudah masuk semuanya ini. Suhartini, Ibu Suhartini, ada yang mau ingin ditanyakan Bu? Silakan dicoba kembali Bapak Ibu untuk presensi atau buka drive sertifikatnya yang belum bisa tadi. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang mau didiskusikan atau ditanyakan sebelum kegiatan ini berakhir sambil mengisi presensinya. Oke, BK, udah di-download dah sertifikatnya. Makasih, BK. Ya, sama-sama. Yang lain Bapak Ibu gimana? Silahkan boleh raise hand. Sertifikatnya belum bisa di-download, Bu Eka. Yang itu Bu Aji, ya, ada yang linknya yang warna biru, cari nama Bu Aji. Ya udah, Silakan mau digeser. udah. Ya, Mau keluar, lain yang keluar. Atas nama Ahyarudin belum bisa dibuka Bu, akses untuk sertifikatnya Bu. Mohon dibuka dulu Bu. Saya lihat ya Pak. Sabar. Tunggu dulu, Bunda pakai dulu. Yang mengisi presensi di sini baru 56 Bapak Ibu ya, dari 70-an yang hadir.
Bu Linda bisa kirim kembali ya link sertifikat. Tadi terlempar hilang. Ya Bu Aji. Silakan Bapak Ibu, ada yang terkendala mengenai absensi atau membuka drive sertifikatnya? Bu Eka, kami nunggu link sertifikat. Nama Yarudin belum bisa, Bu. Gimana Pak? Ada Pak di atas nama Pak Ahyar. Ahyar ada nih, Bapak ada isi absen di paling ujung Pak. Coba Bapak geser. Pakai akun apa, Bu? Akun belajar atau akun Gmail yang biasa bisa, Bu? Akun belajar Pak. Oke, Bu. Muter ya. Sampai habis Pak ke kanan. Cara absen gimana Ibu? Ada linknya Bu, instruksinya Bu. Ada link absen. Link absen sudah di-share di kolom chat. Ini Bapak Ibu, saya ulang kembali ya. Gila mau Bunda. Oh, Bunda. Link birunya yang paling ujung Pak Ahyar. Ya, yang paling biru itu dibuka langsung dapat sertifikatnya Pak Ahyar. Sertifikat biru, sertifikat paling akhir, paling ujung Pak. Yang tulisannya biru Pak Ahyar. Di kolomnya Kak semua Linda. biru. Judul materinya apa tadi, Bu? Pak Ahyarudin, nanti jika terkendala boleh nanti Bapak masuk di grup MGMP ya Pak ya? Pak Ahyar sudah masuk di grup MGMP Pak? Sudah, Bu. Sudah masuk saya, Bu, di grup WA-nya, Bu. Ya, baik. Nanti Bapak Nanti dibantu. terkendala japri ya Pak ya? Oke, Bu. Oke, Bu. Ya, nanti Terima kasih ya, Bu. dibantu Pak. Intinya, Bu. Sama-sama Pak. Bapak jangan khawatir ya Pak ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, ini Kak Sidar. Buat di sini ya, lihat di sini. Kau pakai laptop ya? Iya, pakai laptop. Laptopku rusak sayang. Oh. Ya, saat di HP juga bisa Bu, saya dari HP kok. Iya, dari HP bisa. Oh, Ibu Nikmawati udah dapat Bu? sudah Bu, alhamdulillah sudah masih buka ya ininya. Ya Bu, Alhamdulillah. makasih Bu Linda, Bu Eka, Iya. Bu Sri. Jauh-jauh kami ikut. Maaf ya Bu, masih enggak. Materinya boleh tahu, Bu, boleh di-share, Bu. Materinya Ibu narasumber boleh kita Linda. kayak Buka sertifikatnya tak bisa. ya nanti dibantu Bu Rosita. Iya, terima kasih. Ibu Yuni. Judul materinya, Bu. Oh, judul materinya ya, bentar ya. Menyusun tujuan pembelajaran dengan menggunakan alur ABCD, Pak. Oke, terima kasih, Bu. Baik. Saya minta akses 3 kali nggak bisa. Siapa nih? Ibu Sri Wahyuni ya Bu? Iya, dari tadi. Ya nanti dibantu Bu. Nanti dibantu. Nanti untuk narasumber jalur khusus saja ini. Ya. Oh, terima kasih Bu Eka. Ya nanti dibuatkan Bu. Sudah cukup Bapak Ibu untuk kegiatan kita pada malam ini ya. Prosesinya sudah semuanya. Boleh Bu Linda untuk closing statement dan nanti dikembalikan kepada Ibu Devi.
Izinkan saya untuk memberikan kesimpulan pada kegiatan kita pada malam hari ini mengenai pentingnya tujuan pembelajaran, bahwa tujuan pembelajaran itu adalah sasaran atau hasil yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran agar lebih terarah. Saya rasa itu saja dari saya selaku moderator. Lebih dan Barangkali kurang dari Ibu saya... narasumbernya Bu Linda, izin Oh Bu iya, Linda. silakan. Iya, Ya, barangkali silakan Bu Ibu. narasumber memberikan Closing closing statement-nya. statement-nya juga, silakan. Iya, silakan Bu. Masih unmute Bu. Ibu Yuni, ya silakan. Mikrofonnya masih tertutup Bu. Ibu Yuni, silakan Bu Yuni. Jaringan nih mungkin. Apakah jaringan nih Ibu Yuni? Ya, sepertinya terkendala jaringan. Ya, terkendala jaringan ini Bu. Iya, sepertinya. Sri Wahyuninya. Ya, demikian dari saya selaku moderator. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya undur diri. Saya kembalikan kepada Ibu Depi selaku host. Silakan Ibu Depi. Terima kasih kepada Ibu Linda yang telah memandu terlaksananya acara pada malam hari ini. Terima kasih juga buat Ibu Sri Wahyuni telah menyampaikan materi hebatnya kepada kita semua ya. Sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, kita lakukan sesi foto dulu ya. Bu Linda, ya, Bu Eka. Ya, Bu Eka. Ya. Untuk dokumentasi kita pada kegiatan kita malam hari ini. Silahkan Bapak Ibu buka kameranya biar bisa. Bu Devi, Bu narasumber kita sudah bisa ini sepertinya untuk closing statement-nya Bu Dev. Oh ya, sebelum kita sesi foto, kepada Ibu Sri Wahyuni narasumber kita malam ini, ada kesimpulan yang mau Ibu sampaikan Bu? Dipersilahkan Bu. Oh ya, tadi jaringan saya Bu kena tadi terlempar saya. Oke, bagi saya selagi kita masih mempunyai tujuan itu apapun bisa kita lakukan walaupun berbagai rintangan yang akan kita lalui. Jadi untuk dalam pembelajaran supaya bermakna kita haruslah fokus pada tujuan yang akan kita capai pada siswa apa begitu Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Ibu Sri Wahyuni yang telah menyampaikan panjang lebar materi kita pada malam hari ini, dan saya sendiri juga ternyata lebih banyak menulis tujuan pembelajaran yang masih salah gitu, terutama di degree-nya masih belum terbuat gitu. Semoga nanti untuk selanjutnya dengan penyampaian dari Ibu Sri Wahyuni ini bisa memperbaiki tujuan pembelajaran kita di dalam kelas ya Bapak Ibu hebat semua. Jadi kita lanjutkan sesi foto tadi yang sempat tertunda ya. Kita mulai ya Bapak Ibu, silahkan dibuka kameranya biar kelihatan wajah-wajah cantiknya. Saya hitung. Ada yang ganteng ini Bu Devi, ada yang ganteng juga. Oh iya, ada yang ganteng juga ya, ada bapak-bapak yang ganteng, itu Dewi Ibu saja. Lanjut ya, dalam hitungan ketiga, nanti kita baru ganti posisi lagi. 1, 2, 3. Ganti gaya Bu Dev. Oke, ganti gaya ya Bu. Oke Bapak Ibu, dipersilahkan dibuka kembali kameranya, kita ganti gaya yang berikutnya. Dengan senyum manis ya. 1, 2,
3. Sudah selesai ya Bapak Ibu. Jadi saya akan menutup acara kita pada malam hari ini. Ucapan terima kasih kepada narasumber kita Ibu Sri Wahyuni, dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang tergabung di dalam Zoom ini yang dikelola oleh Ibu fasilitator kita, Ibu Eka Rahayu ya. Dan segenap Bapak Ibu guru, terutama guru IPS yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, beserta yang Bapak Ibu yang ada di seluruh penjuru Indonesia ya. Saya akhiri dengan sebuah pantun, karena tadi pertama mencoba ikut berpantun ya, belajar. Jadi pantunnya, dari Irian banyak cendrawasih, roti mengembang diberi ragi. Cukup sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Sri Wahyuni. Mudah-mudahan tidak bosan di tempat kami besok ya. Selamat datang di Pusana. Ini the next narasumber kita yang akan kita incar besok ya untuk kedepannya. Jadi kita jadwalkan. Oke, jangan bosan ya Bu Sri ya. Keren, luar biasa untuk malam hari ini. Kemudian nanti persiapkan lagi untuk pertemuan-pertemuan webinar yang akan datang, dan kepada Bapak Ibu yang sampai selesai hingga hari ini saya mengucapkan terima kasih, dan tim yang bertugas ini luar biasa, Bu Devi, Bu Linda, Bu Nima, salam hormat dari Riau untuk Sumatera Selatan ya, keren. Sama juga Bu, maaf Bu ya, terima kasih masih Bu ikut-ikut Yuni. juga. Siap, keren. Belajar dari mana dan di mana saja Bu. Ya. Izin Bapak Ibu saya akhiri, dan karena kegiatan ini saya rekam, saya tutup kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.